Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan media pembelajaran online SDN 1 Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, bersama saya Bapak Yon. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan tekan loncengnya. Nah, baiklah anak-anak pintar yang saat ini sedang belajar di rumah ya. Sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, anak-anak pintar kelas 4B ya, yang Pak Guru cinta sayangi, kalian telah mengetahui ya, bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Nah, dari tema 7 ini, subtema 1 sudah kita pelajari beberapa keragaman yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia tercipta ini. Nah, mari kita baca bersama teks bacaan di halaman 49 ya, pembelajaran 1. Subtema 2, tema 7 ya. Judulnya Orang Kanekes Suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibio. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, ya, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Ya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, anak-anakku. Nah, dari teks bacaan tadi tentu kalian akan menemukan kata-kata sulit ya. Dari sini Pak Yon akan memberikan contoh kata-kata sulit yang Pak Guru temukan sendiri ya. Ada tradisi, elektronik, transportasi, teknologi ya. Tentu kalian masih belum tahu artinya ya. Nah, dari kata-kata sulit yang kalian cari di bacaan tadi, kalian bisa mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa kamu mencari di internet ya. Tradisi itu artinya apa? Adat, kebiasaan ya, turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Kemudian elektronik, alat yang bekerja menggunakan energi listrik. Kemudian transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan ya, sesuai dengan kemajuan teknologi. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, itu ya, ada 4 kata sulit yang Pak Guru temukan. Kalian boleh ya, mencarinya ya,
di bacaan-bacaan pasti ada kata sulit. Kalian cari di kamus ya, dan juga bisa di internet. Kalau tidak bisa langsung tanyakan ke Pak Guru ya. Sekarang tugas untuk kalian, tentukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf pada teks bacaan tersebut yang Pak Guru bacakan tadi ya. Nah, selamat mengerjakan. Nah, anak-anak pintar, dari teks bacaan orang Kenikesi suku Baduy, kalian mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya dengan tempat kalian tinggal ya? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi ya dari teks orang Kenikesi suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya atau suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita telah biasa menggunakan alat-alat elektronik, bahkan sangat tergantung dengan alat-alat elektronik seperti penggunaan HP dan laptop dan lain sebagainya. Nah, anak-anak pintar, sekarang apa yang kalian rasakan pada saat mati lampu? Tentu gelap sekali ya anak-anak pintar, apalagi mati lampunya saat malam hari. Nah, tentu kita merasa gerah karena kipas angin juga menggunakan listrik ya, jadi kita tidak bisa menggunakan kipas angin. Jadi, nah sekarang perhatikan gambar lampu ini ya. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik ya anak-anak pintar. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu pun akan menyala. Nah, itu ya anak-anak pintar, perhatikan lampunya. Nah, jadi kita sangat membutuhkan listrik ya. Nah, perhatikan gambar sisir dan rambut ini. Kadang rambut melekat ya. Pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Rambut melekat pada sisir ya. Seakan-akan ada minyaknya ya, melekat. Padahal tidak pakai minyak ya. Pernahkah kan kalian mengalami? Nah, kalian pasti pernah mengalami. Hal-hal tersebut terjadi karena adanya gaya listrik. Nah, perhatikan gambar-gambar di bawah ini ya. Gambar rambut ya, yang tadi itu dengan sisir, dengan benda-benda lain misalnya digosokkan pasti melekat, rambutnya ikut. Kemudian ada gambar penggaris dengan potongan kertas yang kecil-kecil. Kemudian ada sisir dengan potongan kertas yang kecil-kecil juga. Nah, itu akan nempel ya anak-anakku. Nah, setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif yang disebut proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Nah, saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron atau muatan negatif itu dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif anak-anakku. Nah, perhatikan berikut ini gambar penggaris ini ya. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik tersebut. Nah, nanti bisa kita praktekkan ya anak-anakku, kita coba. Nah, perhatikan di sini gaya listrik. Kemarin sudah ada gaya otot, gaya gesek dan lain sebagainya. Sekarang gaya listrik. Listrik itu gaya listrik ada dua ya. Listrik statis, listrik dinamis. Yang listrik statis itu yaitu listrik yang tidak mengalir atau diam dan berpindah arusnya terbatas sekali ya. Kemudian yang listrik dinamis, perhatikan ya, adalah listrik yang bergerak atau
mengalir ya. Listrik dinamis itu listrik yang bergerak atau mengalir. Jadi perbedaannya sangat jauh ya anak-anakku, bisa dibedakan ya antara listrik statis dan listrik dinamis. Nah, baiklah anak-anakku, contoh listrik statis seperti apa bisa kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekitar kita di sekolah. Contohnya listrik yang statis itu seperti apa Pak Guru? Nah, saat kain wol ya, disetrika dan didekatkan ke badan kita, maka muncul listrik statis yang menarik rambut-rambut di badan kita. Gosokkan bahan ke rambut, lalu tempelkan di dinding, maka balon ya akan menempel di dinding. Nah, dalam skala besar fenomena listrik statis terlihat dari timbulnya petir ya akibat loncatan muatan listrik. Nah, kalau musim penghujan lihat petir kan, itu kilatnya dulu, wah sama duranya kedep ya, jet langsung jedar gitu. Itu muatan listrik ya. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar atau sekakel katanya orang sini ya. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, anak-anak pintar, saatnya sekarang kalian mengerjakan tugas. Lakukanlah percobaan yang menunjukkan adanya listrik statis dan catat hasilnya pada buku tugas kalian. Nah, nanti di sekolah kalian kumpulkan dan kita bahas bersama-sama setelah kalian masuk tatap muka menggantikan giliran yang hari ini sedang belajar di rumah. Tanpa terasa pembelajaran hari ini sudah berakhir ya anak-anakku, saatnya Pak Guru undur diri. Demikianlah ya anak-anakku, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Satu pesan dari Pak Guru, kehidupan masyarakat modern tidak lepas dari benda-benda elektronik. Pergunakan dengan bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Akhir kata dari Pak Yon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.